Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi exposure transaksi pada mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sebelum masuk ke dalam materi, akan saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Nama anggota kelompok 9. Yang pertama, Dela Ampratiwi 005. Yang kedua, ada saya sendiri, Indah Dwi Kumalasari 026. Yang ketiga, ada Asti Mu'alifatul Aisyah 032. Dan yang keempat, ada Uri Wulandari 045. Pengertian exposure transaksi merupakan resiko terganggunya aliran kas perusahaan di masa mendatang akibat dari fluktuasi kurs falas. Jadi, exposure ini berkaitan dengan perubahan arus kas sebagai hasil dari kewajiban kontraktual yang ada. Penyebab exposure transaksi. Yang pertama, pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam falas. Yang kedua, peminjaman atau pemberian pinjaman dana, di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Ketiga, menjadi suatu kelompok kontrak forward yang tidak jadi. Yang keempat, memperoleh aktiva atau mendatangkan kewajiban yang didenominasi dalam falas. Mengidentifikasi net transaction exposure. Bila exposure transaksi benar-benar dan maka perusahaan menghadapi 3 tugas utama. Perusahaan harus mengidentifikasi derajat exposure transaksi. Perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan heading exposure ini. Bila perusahaan memutuskan untuk menyelapkan sebagian atau seluruh exposure ini, perusahaan harus memilih teknik lindung nilai yang tersedia. Teknik mengatasi exposure transaksi. Exposure transaksi dapat diatasi dengan 2 cara. Dengan teknik kontraktual, yaitu dengan menggunakan heading di pasar forward, futures, uang, dan opsi, termasuk sebagai persetujuan swap, baik merupakan back-to-back lot, swap mata uang, maupun kredit swap. Dengan menerapkan strategi operasi, termasuk di dalamnya leads and lags dalam pembayaran dan penagihan. Teknik-teknik menghilangkan exposure transaksi. Pertama, forward market hedge. Kedua, money market hedge. Ketiga, reshifting. Keempat, pricing decision. Kelima, exposure netting. Keenam, currency risk sharing. Ketujuh, forex currency option. Menghedge exposure transaksi jangka panjang. Ada 3 teknik yang sering dipakai untuk menghedge exposure transaksi jangka panjang. Yang pertama, kontrak forward jangka panjang. Kedua, currency swap. Ketiga, parallel loan. Selanjutnya adalah strategi operasi. Apabila teknik lindung nilai tidak tersedia atau terlalu mahal untuk menghilangkan exposure transaksi, maka alternatif metode untuk setidaknya mengurangi exposure adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah leading and lagging. Perusahaan dapat menggunakan tindakan leading dengan mempercepat saat pembayaran sebelum dolar mengalami apresiasi, atau tindakan lagging dengan memperlambat pembayaran sampai depresiasi mata uang domestik usai. Yang kedua, cross hedging, melakukan lindung nilai posisi terbuka pada satu mata uang dengan satu mata uang yang pertama. Yang ketiga, currency diversification. Nilai aliran kas masuk di masa datang dari falas akan lebih stabil bila falas yang diterima tidak berkolerasi positif. Yang keempat, reinforcing center. Suatu cabang perusahaan mengelola pada suatu lokasi semua exposure transaksi dari perdagangan intra perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.